Aksara, kanal cerita inspiratif. Pesan Cinta dari Tragedi Gaza, karya M. Abdul Muhni. Reruntuhan puing-puing keadilan berserakan, menghapus akan arti kedamaian sebuah cinta di negeri yang sering dilanda perang. Pertikaian yang tak kunjung padam, saling mengklaim atas nama sebuah kebenaran. Namun, yang muncul hanyalah kebiadaban bagai sekawanan hewan yang menghabisi anak kandungnya sendiri. Inilah kehidupan. Dalam perjalanannya, selalu ada keindahan, canda, derita, dan tragedi, serta beragam problematikanya. Seperti halnya yang terdapat dalam kehidupan seorang pemuda yang kesehariannya hidup di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Hanya pendidikan wajib di sekolah dasar yang ia rasakan. Namun, logika yang dibangun untuk merajut kesuksesan sangatlah tinggi. Kecerdasan yang dimilikinya mampu menumbuhkan jiwa sosial terhadap sesama. Harlan, begitu lekat masyarakat sekitar menyapanya. Perawakannya yang sedang, dengan warna kulit sawo matang khas orang Melayu. Sejak usia belia, dia sudah menyandang yatim, lantaran ditinggal seorang yang pernah menjadi tumpuan hidup keluarga. Hari-harinya ia habiskan bersama ibunya membantu berjualan pakaian di pasar. Di sela-sela kesibukan bersama ibunya di pasar, kegemarannya sejak saat duduk di bangku sekolah dasar selalu ia lakukan dengan menyibukkan membuka lembaran demi lembaran yang menyimpan segudang pengetahuan. Pengetahuan yang akan membawa dirinya menjadi manusia yang lebih bermakna dari sekedar pujian lingkungan sekitar. Meski demikian, ia harus menyimpan rapat-rapat, mengubur dalam-dalam akan harapannya untuk menggapai masa depan yang diidamkan melalui pendidikan yang lebih tinggi. Dia menjadi akrab dan mudah bergaul dengan orang-orang pasar. Setiap kali bertemu orang-orang pasar, sapaan hangat dari mereka kepada Harlan seringkali ia terima. Walau sibuk di pasar, ia juga menjalin hubungan sosial melalui kegiatan Karang Taruna di desanya. Hiruk-pikuk kehidupan mulai berdenyut meski surya belum menampakkan wujudnya secara sempurna. Suasana pasar mulai ramai, hilir mudik silih berganti, para pembeli mulai berdatangan. Hal ini memacu semangat para pedagang untuk menawarkan beragam barang dagangannya. Silahkan Bu, dipilih. Tawar Harlan pada setiap pembeli yang melewati kiosnya. Ini bajunya berapa harganya, Dek? Tanya seorang ibu sambil mengambil baju pilihannya. Kalau itu 75.000 Bu. Jawab Harlan singkat sembari senyum ramah pada pembelinya. Begitulah aktivitas Harlan di pasar tiap harinya dan sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Tanpa terasa, matahari sudah berada di atas ubun-ubun. Ketika sedang sepi pembeli, Harlan menyempatkan diri sejenak menyalakan TV kecil yang ada di sudut kiosnya. Tak sengaja, Harlan menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan dunia sana yang sedang hangat menjadi bahan pembicaraan oleh beberapa stasiun televisi lokal maupun nasional. Peristiwa itu adalah gejolak peperangan yang terjadi di Timur Tengah yang memakan banyak korban, hingga banyak nyawa yang tak berdosa pun menjadi imbasnya. Mereka adalah kaum wanita, anak-anak, balita, hingga orang tua pun menderita akibat pertumpahan darah yang melanda negeri tanah kelahiran para utusan dan syuhada. Stabilitas keamanan, ekonomi masyarakat menjadi tidak teratur.
Kurangnya pasokan bahan makanan dan obat-obatan semakin menelantarkan para korban. Kekacauan semakin tak terkendali ketika peperangan merambah ke pusat kota, sehingga berdampak pada roda pemerintahan menjadi lumpuh total. Meski menyaksikan lewat layar kaca, dengan penuh rasa iba, hati kecilnya mulai terpanggil untuk mengabdikan dirinya membantu para korban yang sedang membutuhkan pertolongan. Dalam benak sempat berpikir, dapatkah aku mampu berbagi rasa dengan mereka? Membayangkan bagaimana keadaan hidup yang damai seperti yang aku rasakan. Sebuah kedamaian yang penuh kasih dalam keluarga. Apakah mereka dapat merasakan kedamaian seperti apa yang aku rasakan saat ini? Lamunan Harlan melihat nasib para korban. Tak kuasa, rasa hatinya gerimis menyaksikan kekejaman itu. "Harlan," seru ibuku sambil menepuk punggung, memanggilku yang sedang melamun menatap layar kaca. Karena ada Ibu Dewi yang mengantarkan surat kabar. "Hei Harlan, ngelamun saja kamu. Ini ada surat kabar baru," tawar wanita itu pada Harlan di tengah lamunannya. "Oh iya Bu, makasih," sahut Harlan menerima surat kabar tersebut. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Ketika ia membaca lembaran-lembaran itu, ia mendapati tawaran informasi untuk menjadi relawan korban tragedi berdarah di Timur Tengah. Malam harinya setelah sholat berjamaah dengan ibunya, Harlan melamun dalam doanya, memikirkan tentang tayangan yang ia saksikan ketika di pasar. Melihat tingkah Harlan, ibunya bertanya-tanya dalam batin, mengapa Harlan berdoa sangat lama, tidak seperti biasanya. Perasaannya gundah tak jelas. Nampaknya perasaan seorang ibu pada anaknya begitu terasa. Ibu Harlan merasakan apa yang Harlan rasakan setelah melihat laku doanya. "Nak, kamu kenapa?" tanya ibu penasaran. Harlan kaget saat ibunya menepuk punggungnya dari belakang. "Astagfirullah, sampai di mana tadi?" "Sadar Harlan." Ibu menggeleng-gelengkan kepala mendengar jawaban anaknya dalam doa. Harlan melihat waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini pada ibunya. Sedikit banyak dia berpikir apakah akan disetujui ibunya atau tidak. Namun, Harlan yakin kalau mempunyai niat yang mulia, ibunya pasti akan mengizinkannya. "Bu, saya ingin berbicara sesuatu pada ibu." Buka Harlan mengawali pembicaraan di meja makan. "Iya, ada apa nak? Sampaikan saja masalahmu pada ibu." "Gini Bu, saya terpanggil untuk menjadi relawan ke Palestina." Jawab Harlan pelan. "Oh, ini yang kamu pikirkan," sahut ibu. "Menjadi relawan itu tugas yang sangat mulia. Apalagi melihat realita di lapangan bahwa mereka sangat membutuhkan pertolongan." Dari jawaban bijak ibunya, Harlan justru merasa sedih. Matanya berkaca-kaca. Bagaimana nanti keadaan ibu setelah berpisah? Padahal selama ini Harlan yang selalu membantu ibu jualan di pasar. Di sela-sela Harlan menunggu hari keberangkatannya, dia menghitung-hitung hari sambil melingkari angka-angka kalender yang terpasang di dinding kamarnya. Perasaan gundah gulana masih menyelimuti raut muka Harlan karena masih banyak persiapan yang belum sepenuhnya rampung. Kegundahan itu karena dia masih terbayang ibunya
kenapa ibunya begitu rela mengizinkannya. Tetapi dalam benak Harlan terbersit tetap ingin mengabdikan diri demi misi kemanusiaan yang ada di sana. Lan, besok kan kamu akan berangkat ke Jakarta. Sudah sejauh mana persiapan kamu? Tanya ibunya. Sudah sepenuhnya siap, Bu. Jawabnya yakin. Ya sudah. Ibu merasa tenang mendengar jawabanmu. Ibu hanya dapat mendoakanmu dari sini. Semoga kamu lolos dalam seleksi nanti dan tercapai keinginanmu mengabdikan diri untuk menjadi relawan. Jawab ibu seraya mendoakan. Doa ibu merupakan kekuatan bagi Harlan. Sebuah motivasi yang luar biasa mengiringi setiap langkah. Harlan mengecek segala keperluan yang akan dibawa ke sana. Lan, ibu cuma berpesan, tetaplah pada 5 waktu itu. Mohon perlindungan dan kekuatannya saat bertugas di sana. Pesan ibu sebelum perpisahan. Bunyi klakson motor dari tukang ojek di beranda rumah sudah terdengar memanggil-manggil. Adalah suara dari motor tukang ojek yang akan mengantar Harlan menuju terminal. Ya, Bu. Insya Allah apa yang menjadi pesan Ibu sepenuhnya akan Harlan laksanakan. Karena itu sebagai suatu kewajiban kepada Tuhan sebagai seorang hamba. Begitu juga Ibu. Ibu tetap harus menjaga kesehatan selama aku bertugas di sana. Nanti Harlan akan menghubungi Ibu tiap beberapa hari. Assalamualaikum, Bu. Tak terasa air mata mengalir dari ketulusan seorang ibu yang ia saksikan. Harlan pun mencium tangan ibu seraya menunduk dalam perpisahan. Harlan perlahan menjauh dari ibunya sambil melambaikan tangan. Berat rasanya melihat lipatan wajah ibu yang sayup sedih menatap dari kejauhan atas kepergian putranya yang sangat dicintai beserta motor ojek yang ditumpangi meninggalkan halaman rumahnya.